Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM L0211813114 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang genetika populasi. Tentunya, saat berbicara tentang genetika populasi, maka kita akan menyinggung masalah gen, DNA, RNA, dan berbagai proses lain seperti transkripsi. Baik, untuk itu, mari kita mulai membahas mengenai genetika populasi. Genetika berarti ilmu yang membahas tentang pewarisan sifat pada suatu organisme, sedangkan populasi merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan pada tingkat spesies dengan kemampuan bereproduksi dengan sesamanya, serta berada pada suatu ekosistem. Jadi, genetika populasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada tingkat populasi. Namun, pada bidang genetika populasi, populasi yang dimaksud tidak hanya mencakup pada tingkat spesies, namun juga pada tingkat subspesies dan varietas. Genetika populasi mencakup bidang pemuliaan, kesehatan, dan bidang pengelolaan sumber daya hayati, misalnya konservasi. Jadi, ruang lingkup genetika populasi dimulai pada tingkat subseluler hingga pada tingkat populasi. Jadi, genetika populasi mampu menelusuri semua proses evolusi, hubungan kekerabatan, serta munculnya varietas dalam suatu populasi. Gen itu berfungsi sebagai template untuk menghasilkan protein. Nah, kemudian pada slide kedua disajikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, materi gen pada sel hewan terdapat di mitokondria, sedangkan pada tumbuhan ia terdapat di kloroplas. Materi gen terletak di inti sel atau nukleus, sel, dan sitoplasma. Materi gen dalam nukleus dikemas dalam kromosom. Nah, kromosom merupakan protein yang terlilit dalam histon. Kemudian, DNA juga terdapat di dalam sel. Nah, di dalam satu sel ada 30.000 gen yang membentuk protein yang berbeda. Nah, DNA ini terdiri dari 6-7 lilitan. Kemudian, pada fase meiosis, ia nampak dalam bentuk kromosom. Nah, di dalam DNA ini ada gen. Gen merupakan wilayah yang menyandikan protein. Namun, perlu diingat, tidak semua wilayah di dalam DNA dapat disebut sebagai gen. Pada slide selanjutnya, disajikan perbedaan struktur DNA dan RNA. Nah, DNA mempunyai ikatan double helix atau 2 untai, sedangkan RNA hanya 1 untai. Gula pada DNA disebut dengan deoksiribosa, sedangkan pada RNA disebut dengan ribosa. Basa pada DNA terdiri dari guanin, sitosin, timin, dan adenin. Sedangkan pada RNA terdiri dari guanin, sitosin, urasil, dan adenin. Pasangan basa pada DNA yaitu timin berpasangan dengan adenin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Kemudian, pilin DNA memiliki 2 wilayah yaitu minor groove atau bagian yang sempit dan major groove atau bagian yang lebar. Bisa kita lihat pada slide. Setelah membahas tentang DNA, RNA, dan beberapa poin lainnya, selanjutnya kita akan membahas tentang ekspresi gen. Jadi, apa itu ekspresi gen? Nah, ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan info genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan untuk menjadi protein. Nah, kenapa kita perlu mengetahui mengenai ekspresi gen? Karena ekspresi gen selanjutnya akan menentukan fenotip. Jadi, apa itu fenotip? Nah, fenotip merupakan sifat yang nampak atau biasa disebut dengan morfologi. Jadi, morfologi sangat ditentukan oleh ekspresi gen. Nah, ekspresi gen pada organisme terdiri dari 2 proses, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Nah, proses transkripsi merupakan proses penerjemahan mRNA dengan mengambil DNA sebagai cetakan. Sedangkan proses translasi yaitu proses sintesis protein dengan mengambil RNA sebagai cetakan. Oke, pada slide selanjutnya disajikan tahap transkripsi. Jadi di sini saya membagi gambarnya menjadi 4 tahap, di mana pada gambar pertama saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Nah, inisiasi terjadi saat RNA melekat pada promotor gen.
Kemudian, pada tahap kedua atau pada gambar kedua, saat itu RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, perlu juga kita ingat mengenai pasangan basa-basa antara DNA dan mRNA. Misalnya, adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Nah, kemudian RNA akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, proses ini disebut dengan proses elongasi. Kemudian, selanjutnya, transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase ini sampai pada daerah terminator. Nah, pada gambar keempat, dapat dilihat bahwa mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 urutan basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Nah, selanjutnya mRNA yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Slide selanjutnya disajikan struktur yang disebut dengan struktur ribosom. Nah, di mana pada slide disajikan gambar mRNA, tRNA, maupun rRNA. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk dari unsur-unsur RNA ini. Kemudian struktur yang terlihat pada gambar ini adalah struktur ribosom, di mana ribosom memiliki struktur yang besar dan struktur yang kecil. Kemudian ada 3 situs di bagian subunit besar, di mana situs E merupakan situs keluarnya RNA T yang sudah tidak mengikat asam amino. Kemudian situs P merupakan situs pengikatan peptida atau asam amino yang nantinya akan dibentuk menjadi protein. Kemudian situs A merupakan situs masuknya atau pintu masuknya untuk pengikatan awal RNA T terhadap asam amino. Jadi semua situs ini nantinya akan sangat berperan dalam proses translasi. Jadi, tahap pada proses transkripsi dan translasi itu sama, di mana tahap yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga yaitu determinasi. Nah, pada slide disajikan kode-kode yang memberikan arahan atau menandakan dimulainya proses translasi. Misalnya, ketika proses inisiasi terjadi, kan ada yang memulai, yaitu namanya codon start. Nah, codon start ini kodenya yaitu AUG atau metionin. Kemudian setelah tahap inisiasi kan nanti ada yang disebut dengan elongasi hingga terminasi. Nah, pada saat muncul kode codon stop, misalnya UAG, UAA maupun UGA, maka bisa dikatakan bahwa proses translasi itu berakhir. Nah, kenapa kita membahas terkait situs E, P, dan A pada struktur ribosom tadi? Karena ia berhubungan dengan proses detail dari penerjemahan kodon oleh ribosom yang dibantu oleh RNA T. Nah, untuk prosesnya yang lebih detail, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi, pada tahap 1 itu, kehadiran amino asid RNA T mengikat kodon pada ribosom. Jadi, nanti jika ada kode, maka RNA T akan datang membawa kode yang sesuai dengan yang ditampilkan oleh mRNA. Jadi, asam amino yang terikat dengan tRNA akan sesuai dengan kodon pada mRNA. Nah, bagaimana cara tRNA mengenali kodon pada mRNA? Nah, tentunya dengan menggunakan sekuen antikodon. Nah, bisa dilihat pada slide bagaimana bentuk dari sekuen antikodon itu. Nah, misalnya kodon untuk alanin kan GCA, maka antikodonnya adalah CGU. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu RNA T ditranslokasikan ke ujung ribosom. Nah, akibat proses translokasi ini, maka terjadi pergeseran ke arah kiri. Kemudian, pada tahap selanjutnya bisa kita lihat bahwa terjadi proses pengeluaran, karena pada situs E ini memang situsnya adalah situs pengeluaran, karena sudah tidak mengikat asam amino pada ujungnya.
sehingga terbentuklah 5 asam amino pada situs P. Dan bagian yang kanan tadi ini kan sudah kosong karena memang namanya adalah pintu masuk RNA T atau pintu masuknya RNA T yang akan membawa asam amino yang baru. Jadi pada proses ini akan terus bergeser sampai nanti ketemu yang namanya dengan codon stop. Jadi kalau yang masuk itu codon stop, maka proses akan terhenti atau stop. Nah, kalau sudah stop, maka semua asam amino yang tadi sudah terbentuk di bagian situs P akan diproses untuk digabungkan dan membentuk protein. Jadi itulah poin-poin penting yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk orang-orang yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil poin-poin penting yang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.